wawancara untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini bersama kami yang bertugas, saya Lali Kara dan juga ada rekan saya Rian Valen Kiranus sebagai operator studio. Pendengar, dalam rangka meningkatkan literasi dan juga numerasi khususnya di jenjang pendidikan dasar, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT ini bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui program inovasi untuk anak sekolah Indonesia atau inovasi. Dan pendengar RRI, untuk membicarakan hal ini kami sudah bersama narasumber kami, Kepala Dinas P&K Kabupaten Nagekeo gitu ya. Ada Bapak Venansius Minggu SPD MPD sudah bersama RRI di kesempatan pagi hari ini. Pak Venan, selamat pagi. Oke, sayang sekali pendengar RRI ya, terputus sambungan telepon kami dengan Pak Kadis P&K Kabupaten Nagekeo, dan kami akan kembali mencoba menghubungi narasumber kami kembali untuk bisa ngobrol terkait dengan inovasi tersebut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Pendengar RRI, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas P&K Kabupaten Nagekeo, Bapak Venansius Minggu. Pak Venan, selamat pagi. Selamat pagi. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Nagekeo, Pak Venan. Iya, Pak. Okay. Salam balik untuk warga pemirsa RRI Kabupaten ND dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Venan. RRI sudah bisa didengar sampai di Nagekeo begitu ya? Iya. Pak Venan, ini kita bicara soal kemitraan NTT Australia, tingkatkan literasi dan juga numerasi di Nagekeo begitu ya. Nah, ini bagaimana kemitraan yang sudah terbentuk dan terjalin ini, dan sejak kapan kerjasama ini sudah ada begitu dengan Kabupaten Nagekeo, Pak? Baik, terima kasih Bu Eli beserta atau pemirsa RRI di mana saja berada. Tentu hadirnya mitra di Kabupaten Nagekeo itu berdasarkan sebuah analisis perencanaan di kabupaten kita. Sebelum tahun 2019 itu dari aspek indikator literasi, numerasi dan karakter itu tidak memuaskan, atau dengan kata lain ya buruk. Nah, dari data-data yang ada itu, maka pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan sebuah terobosan bagaimana keluar dari persoalan yang dihadapi di bidang pendidikan sesuai dengan indikator keberhasilan perlu dikejar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo sebelum menghadirkan mitra telah berusaha dengan berbagai strategi yang manual, yang mungkin bisa dilakukan. Tapi dalam perjalanan itu, bahwa hasil yang kita lakukan tidak memberikan dampak yang positif dari data-data yang ada. Kita berkoordinasi dengan pihak lain yang bisa membantu Kabupaten Nagekeo. Dan pada kesempatan yang baik juga kami menemukan sebuah mitra atau mitra baik di Kabupaten Nagekeo yang selama ini sudah berkiprah di Sumba di 5 kabupaten, dan kita telah melaksanakan bagaimana pelaksanaan literasi, numerasi, dan karakter di Kabupaten Sumba. Itu di fase pertama dilaksanakan di Kabupaten Sumba. Dalam perjalanan itu kita melihat bahwa di Sumba ini memberikan inspirasi bagi Kabupaten Nagekeo. Oleh karena itu kita berkoordinasi secara lisan dan sekaligus kita membuat surat resmi kepada manajer inovasi di Sumba untuk bisa melakukan intervensi kaitan dengan peningkatan literasi numerasi di Kabupaten Nagekeo. Maka kita menyurati inovasi untuk bisa membantu Kabupaten Nagekeo dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan dari aspek literasi, numerasi, dan karakter itu sendiri. Sehingga di tahun 2020 kita menyurati mereka dan mereka masuk di Kabupaten Nagekeo baru di fase kedua. Sementara Sumba itu sudah di fase pertama dan kedua, dan Nagekeo baru mulai di fase kedua di tahun 2020. Nah, dari situ kita mulai melakukan eksekusi, perjanjian kerjasama, dan mulai melaksanakan proses pembelajaran pendampingan bersama inovasi di bulan Juli tahun 2020. Itu kira-kira begini. Baik, berarti ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun begitu Pak Venan ya? 3 tahun. 3 tahun. Oke, baik. Nah, di 3 tahun di tahun 2020 itu literasi kita itu dan numerasi di Kabupaten Nagekeo itu urutan yang ke-11.
Kesebelasan, wow luar di biasa. NTT ya. Mhm. Dan untuk di Flores sendiri ini kabupaten mana saja ini Pak Fenan, kalau boleh tahu begitu ya, bisa diinformasikan kepada pendengar RRI yang sudah masuk dan ikut dalam inovasi ini. Baik Bu Leli, untuk Flores betul sudah saya jelaskan tadi, itu adopsi pertama di Kabupaten Nagikeo. Nagikeo Kalau pertama, jadi satu wow, berarti profesi ya. dari Sumba itu. Oke. Gitu. Dan apa yang menjadi alasan begitu Pak Fenan, Anda dan juga Pemda Nagikeo begitu getol begitu ya untuk meningkatkan literasi dan juga numerasi dengan menjalin kerjasama begitu, kinerja dengan teman-teman dari Australia begitu? Iya, sebetulnya itu berdasarkan sebuah proses perencanaan berbasis data. Data kita literasi numerasi dan karakter itu sangat buruk. Oke. Nah, kita tidak bisa mengintervensi dalam sumber daya yang ada di Kabupaten Gresik. Kita butuh kerjasama dari berbagai pihak. Di sini ada semangat yang kita kenal dengan semangat Jawa sama, artinya membangun pendidikan itu bersama-sama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Maka kita meminta supaya inovasi itu hadir di Kabupaten Nagikeo dan intervensi khusus di kelas awal, kelas 1, 2, dan 3. Dan pendekatan yang dibangun itu adalah kita menggunakan pendekatan berbasis gugus AKG dan MPMP di tingkat sekolah. Sehingga intervensi tidak pada pilot sekolah-sekolah tertentu saja, tapi intervensi secara total. Karena indikator diukur itu diukur secara total dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di rapor pendidikan yang telah melewati asesmen nasional. Oke, alasan utamanya adalah literasi numerasi yang sangat buruk begitu Pak Fenan ya. Nah, kalau dipresentasikan ini sudah berapa persentasenya, ini sudah berapa persen begitu ya untuk peningkatan sendiri di literasi dan juga numerasi di Nagikeo? Iya. Dari data yang ada bahwa di tahun 2020 ke bawah itu itu literasi kita itu sangat buruk, di bawah angka itu ya, kalau di numerasi kan di bawah angka 3. Tapi di tahun 2022 dia melonjak menjadi angka 61 untuk literasinya, dan numerasi masih buruk juga di angka 50-an. Tetapi itu masuk di urutan yang ketiga di tahun 2022. 2023 kita masuk di urutan yang kedua karena literasi numerasinya itu melonjak dari hasil intervensi itu. Dan di tahun 2024 Kabupaten Nagikeo itu masuk pada nominasi nomor 1 di NTT. Ini adalah sebuah kerja kolaborasi yang membutuhkan banyak tangan agar indikator keberhasilan literasi numerasi dan karakter dan kualitas pembelajaran di kelas menjadi lebih baik ke depan. Berarti ada kemajuan begitu ya setelah mengikuti inovasi ini begitu ya? Progresnya luar biasa ini yang dicapai begitu ya. Nah, Pak Fenan, ini metode-metode yang digunakan untuk inovasi ini seperti apa? Ini bisa menjadi pembelajaran dan contoh untuk daerah-daerah lain begitu Pak Fenan ya? Baik, terima kasih. Sebetulnya pendekatan yang dibangun oleh mereka ini sangat luar biasa karena Bapak Ibu guru kita selama ini menggunakan pendekatan secara yang manual biasa-biasa saja. Belum temukan strategi, metode, pendekatan yang cukup memadai membuat anak-anak itu cepat memahami materi pembelajaran khusus literasi numerasi. Nah, langkah pertama Kabupaten Nagikeo itu bersama inovasi. Itu di bulan Juli di bulan Februari kita melakukan seleksi FASDA. FASDA itu adalah fasilitator daerah. Fasilitator daerah literasi yang jumlahnya 50 orang. Nah, setelah melakukan seleksi FASDA, kita melakukan pelatihan terhadap FASDA, dan FASDA itu berasal dari para pengawas yang punya kompetensi, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan proses seleksinya ketat. Karena semua orang beramai-ramai untuk melakukan pendaftaran untuk ikut sebagai fasilitator daerah. Nah, hasil dari pendaftaran awal itu sekitar 200 orang yang ikut, tapi kita hanya seleksi 50 orang. Dan mereka terpilih dari kelompok-kelompok orang yang siap untuk terjun ke lapangan. Nah, setelah itu Bapak Ibu FASDA dilakukan pendampingan pelatihan sebelum mereka turun ke kelas-kelas. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan dilakukan pendampingan pelatihan FASDA. Mereka langsung terjun ke kelas-kelas untuk melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Yang paling utama adalah bagaimana kapasitas Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu harus ditingkatkan, tidak berada pada posisi datar-datar saja. Oke, jadi ini keren begitu ya, dan ini boleh dikatakan berhasil begitu ya, inovasi-inovasi. Dan pendampingan kita, Bu Leli, mungkin bisa tambah. Pendampingan kita itu secara total itu langsung ke gugus-gugus, sehingga Bapak Ibu guru satu kabupaten dia bergerak dengan 50 FASDA untuk menemani Bapak Ibu guru di sekolah
level gugus dan seluruh Bapak Ibu guru mendapatkan materi yang sama, sehingga pergerakan untuk proses belajaran yang berkualitas di sekolah itu akan lebih cepat hasilnya. Baik, kita sudah dengarkan cerita sebagian begitu ya, cerita awal mulanya kemudian seperti apa upaya-upaya yang dilakukan, metode-metode yang digunakan sudah disampaikan. Nah, kita juga perlu tahu begitu Pak Fenan ya, apa yang menjadi tantangan terbesar untuk menerapkan inovasi tersebut di Nagekeo? Ya, tantangan terbesar yang pertama adalah kesadaran orang belum sampai pada titik kira-kira mau dicapai pendidikan itu seperti apa. Karena literasi, numerasi, dan karakter itu hal yang mungkin baru didengar. Itu kesadaran yang pertama, itu tantangan terbesar. Bagaimana kita meyakinkan kelompok masyarakat, Bapak Ibu kepala sekolah, inilah indikator keberhasilan kita. Yang kedua, kapasitas Bapak Ibu guru kita itu masih terbawa dengan kurikulum sebelumnya yang belum menekankan soal literasi dan numerasi. Sehingga move on belum berjalan dengan bagus. Itu tantangan terbesar. Nah, kita harus yakin bahwa kita bergerak masuk di ruang yang baru, yaitu kurikulum merdeka, dalam rangka peningkatan kualitas anak di aspek literasi, numerasi, dan karakter. Tantangan yang berikut, bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi Bapak Ibu guru yang selama ini dia menggunakan pendekatan metode strategi pembelajaran yang biasa-biasa saja, dan dia bergerak kepada sebuah pendekatan baru. Itu butuh sebuah perubahan mindset dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, dari situlah kita mulai pelan-pelan bersama dengan fasilitator membuka mindset mereka bahwa pembelajaran itu inovasi harus terjadi seperti ini, sehingga anak-anak kita di kelas awal dia mendapat ketentuan yang cepat dan tepat dipahami oleh anak-anak. Sehingga di kelas awal, kelas 1 yang punya kompetensi misalnya harus mengenal huruf dan suku kata, itu harus sudah clear di kelas 1. Di kelas 2 anak-anak mengenal kata dan kalimat pendek bisa sampai dengan 5 kata. Itu harus sudah clear di kelas 2. Dan kelas 3 itu anak-anak kita sudah lancar membaca dan sudah punya pemahaman tentang baku membaca itu. Nah, di level 1, 2, 3 itu menjadi fondasi bagi anak-anak untuk bergerak di kelas yang lebih tinggi. Jadi kelas 4, 5, 6 ke atas itu anak-anak tidak lagi dia mulai mengenal huruf kata dan suku kata, tapi dia sudah memahami bahasa untuk membekali dirinya kelak sebagai orang-orang yang berkualitas. Tidak lagi Pak Ibu Leli, kita lihat anak-anak kita masih di kelas tinggi bahkan sampai SMP. Dari akun meja membaca dan sebagainya, kita temukan begitu banyak yang sulit di anak-anak kita. Nah, strategi itu yang kita buka wawasan Bapak Ibu guru untuk segera kembali ke rel yang bagus dan tepat untuk mempercepat progres literasi numerasi dan numerasi sendiri. Oke, baik. Pak Fenan, apa yang menjadi harapan Anda untuk keberlanjutan program ini ke depannya untuk Nagekeo? Ya, justru mempertahankan sebuah hasil itu butuh sebuah perjuangan yang besar. Oleh karena itu, kekuatan yang ada di Kabupaten Nagekeo kaitan dengan pasda literasi yang sudah bertambah menjadi 75 orang. Pasda numerasi, fasilitas daerah numerasi yang bersama dilatih oleh inovasi, dilatih oleh Blanking, Prof. Surya, itu kita perkuat ke depan sehingga apa yang kita dapat sekarang masuk pada level tuntas pertama di Kabupaten Nagekeo yang berkisar 75-80 itu kita pertahankan dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Sehingga di sekolah-sekolah setelah selesai inovasi kita juga tetap memanfaatkan tenaga dan literasi numerasi itu untuk terus mendampingi Bapak Ibu guru di tingkat gugus. Itu yang kedua, intervensi pemerintah setelah inovasi berangkat ya kita mengalokasikan biaya, dan selama sekian tahun pemerintah tidak hanya membuka tangan dari mitra yang datang, tapi pemerintah juga harus keluar dari porsi uang sendiri untuk membantu peningkatan kapasitas guru itu. Yang kita sudah dapat strategi yang bagus, kita tinggal lanjutkan ke depan. Itu strategi yang paling baik. Sehingga tidak lagi program dari mitra, itu sudah menjadi adopsi program pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Harus memiliki program itu sehingga programnya dilaksanakan betul-betul menjadi hal yang sangat penting untuk ada sebuah perubahan pendidik di Kabupaten Nagekeo. Oke, Pak Fenan, keren sekali ini program ini ya, dan kami RRIND siap untuk selalu update begitu informasi-informasi terkait dengan kemajuan dan juga progres ini ya Pak Fenan. Dan Pak Fenan, sebelum kita akhiri 1 menit mungkin ini bisa disampaikan apa yang menjadi pesan Anda untuk pendengar RRI begitu ya, terutama terkait dengan pentingnya literasi dan juga numerasi. Baik, pemirsa RRI di mana saja berada, tentu pelajaran berharga yang disampaikan ini tidak sedang menggurui siapa-siapa, tetapi kita punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana anak-anak kita menyiapkan anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045,
Saatnya sekarang kita harus memastikan literasi, numerasi, dan karakter di seluruh NTT di Indonesia ini anak-anak kita sudah mencapai target. Sehingga kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Tentu dukungan dari kita orang tua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Kita membangun sebuah komunitas pembelajaran yang saling mendukung dalam rangka peningkatan literasi, numerasi, dan karakter di kabupaten kita masing-masing. Sehingga anak-anak kita kelak menjadi orang yang sukses. Oke, baik. Terima kasih Pak Fenan untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk aktivitasnya. Salam hangat dari ND Kota Pancasila, Kenagekeo. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi, sukses. Iya.